Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rika Kamelia dengan NIM 1021 kelas IF 23F. Di sini saya akan membuatkan sebuah video tutorial di mana tutorial kali ini itu tentang pembuatan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data nama dan menyimpannya menggunakan local storage. Kita akan menggunakan beberapa komponen dari Ionic Framework seperti Ion Input, Ion Button, dan Ion Card. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial langkah-langkah awal dalam pengembangan aplikasi mobile menggunakan Ionic Framework, di mana video itu bisa membantu teman-teman untuk memahami proses instalasi dan setup proyek Ionic hingga proses build aplikasi. Buat teman-teman yang masih bingung bisa tonton video saya yang sebelumnya ya. Baik, kita akan mulai saja. Di sini saya sudah membuat kode-kodenya ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan setelah saya memperlihatkan hasilnya. Jadi pertama saya tunjukkan dulu. Nah, ini adalah hasil aplikasi yang sudah saya buat. Saya akan menjalankan aplikasi dan menunjukkan bagaimana cara kerja aplikasi ini. Setelah tadi di VS Code, kalian harus mengetik Ionic Serve terlebih dahulu, maka setelah itu akan diarahkan ke sini. Pada di aplikasi ini kita memiliki input untuk memasukkan nama. Ketika saya mengetikkan nama dan menekan tombol simpan ini, maka nama itu akan disimpan di local storage. Mari kita coba. Saya akan ketik Rika, kemudian saya simpan, dan di sini sudah muncul hasil simpan karena aplikasi sudah menyimpan ini merupakan Ion Card ya teman-teman. Jadi aplikasi akan menampilkan nama yang disimpan di bawah tombol simpan menggunakan Ion Card. Bahkan setelah aplikasi ini ditutup dan dibuka kembali, nama yang sudah disimpan masih bisa muncul karena kita menyimpannya di local storage. Kita bisa lihat local storage-nya. Teman-teman bisa ketik ctrl shift dan I. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini inputan tadi sudah disimpan. Nama dan Rika. Sekarang kita ke bagian kodenya. Pertama saya memiliki halaman homepage.html. Ini merupakan bagian template HTML yang digunakan untuk membangun UI aplikasi. Pertama di Ion Input ini. Di sini kita menggunakan Ion Input untuk menerima input dari pengguna. Binding ng model pada input ini mengikat nilai input ke property name di homepage.ts di sini. Dengan cara ini kita bisa mendapatkan nama yang dimasukkan pengguna dengan mudah. Kemudian ada Ion Button. Ion Button ini bertindak sebagai tombol untuk menyimpan nama. Ketika tombol ini diklik, ia akan memanggil fungsi simpan data di homepage.ts ini yang akan menyimpan nama ke local storage.
Kemudian ada Ion Card. Ion Card ini kita gunakan untuk menampilkan nama yang disimpan. Ion Card hanya akan ditampilkan jika ada nilai di data tersimpan yang di-set saat kita menyimpan nama ke local storage. Kemudian kita akan beralih ke homepage.ts, di mana disinilah kita menangani logika aplikasi. Di sini kita mendeklarasikan dua variabel. Pertama ada name yang menyimpan nama yang dimasukkan pengguna, kemudian ada data tersimpan yang menyimpan nama yang sudah disimpan ke local storage. Kemudian di sini juga ada fungsi simpan data, di mana fungsi ini akan dipanggil ketika tombol simpan ditekan. Ia akan menyimpan nama yang dimasukkan oleh pengguna ke local storage menggunakan local storage set item dan memperbarui data tersimpan dengan nilai name. Kemudian ada fungsi ng-on-init, di mana fungsi ini akan dijalankan ketika komponen pertama kali diinisialisasi. Di sini kita mengambil nilai nama yang sudah disimpan sebelumnya di local storage menggunakan local storage.getInit. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu bagaimana aplikasi ini bekerja. Mari kita bahas sedikit tentang keuntungan menggunakan Ionic Framework. Salah satu keunggulan dari Ionic Framework ini yaitu banyak komponen UI yang sudah disediakan dan siap pakai ya teman-teman, seperti Ion Input, Ion Button, dan Ion Card yang bisa langsung digunakan untuk membuat aplikasi interaktif tanpa perlu membangun semuanya dari awal. Sebentar ya teman-teman, bisa kita cari. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi Ion Input itu memungkinkan kita untuk membuat file input dengan cepat. Kemudian ada Ion Button yang membuat tombol yang mudah untuk digunakan. Kemudian ada juga yang kita gunakan yaitu Ion Card ya, dimana Ion Card ini memberikan kita format yang rapi untuk menampilkan data. Dan itulah cara kita menggunakan Ionic Framework untuk membuat aplikasi yang menyimpan dan menampilkan data dengan mudah menggunakan local storage. Semoga tutorial ini bermanfaat dan kita semua dapat memahami bagaimana menggabungkan komponen UI dari Ionic untuk membangun aplikasi mobile yang fungsional. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga kalian semua bisa memahaminya. Selebihnya, jika banyak kekurangan dalam penjelasan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.